Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Frisilia, NIM 34 2018 001. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Biologi, yang dimana diampu oleh 3 dosen. Untuk yang pertama itu adalah Bapak Suyud Abadi, lalu yang kedua Ibu Asep Tianova, lalu yang ketiga Ibu Rindi Novita Antika. Baiklah, pada proposal yang saya buat, saya mengambil judul tentang pengaruh model pembelajaran concat attainment terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada ajaran biologi materi sel pada kelas 11 di SMA Yayasan Pendidikan Puspita Air Kumbang. Baiklah, kita akan memasuki bab 1, yaitu pendahuluan, yang dimana berisikan latar belakang tentang masalah pendidikan dan pengajaran. Merupakan masalah yang cukup kompleks, di mana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Nah, pembelajaran di kelas, persoalan yang sering kita jumpai di kalangan peserta didik yaitu kehilangannya semangat belajar saat menemui kesulitan dalam memahami materi mata pelajaran tertentu. Nah, banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya aktivitas belajar siswa. Selain komunikasi dan interaksi yang terjalin antara guru dan siswa, model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru bidang studi juga memegang peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru adalah model pembelajaran konvensional. Pada proses pembelajaran, seorang guru hendaknya mampu menerapkan model pembelajaran yang tepat dalam menerapkan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa dapat terpusat pada materi. Nah, model pembelajaran yang ditampilkan guru di depan kelas sebaiknya dapat menarik perhatian siswa, sehingga siswa beraktivitas untuk mengikuti pelajaran sampai akhir jam pelajaran. Kemudian untuk faktor penyebabnya yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini dikarenakan pada saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik terkadang kurang senang terhadap mata pelajaran yang diajarkan atau kurang senang terhadap guru yang mengajar. Dalam artian, terkadang cara mengajar guru yang membuat peserta didik bosan atau tidak tertarik mengikuti mata pelajaran, sehingga tenaga pendidik atau guru harus tahu bagaimana cara membuat siswa tertarik atau senang mengikuti mata pelajaran. Nah, kemudian untuk identifikasi masalah yang saya ambil dalam penelitian ini, yang pertama itu bagaimana aktivitas siswa pada hasil pembelajaran siswa setelah penerapan model pembelajaran, yakni pencapaian konsep atau concat attainment di kelas 11 Yayasan Pendidikan Puspita Air Kumbang. Nah, lalu yang kedua itu adakah pengaruh model pembelajaran pencapaian konsep atau concat attainment terhadap aktivitas belajar siswa di kelas 11 SMA Yayasan Pendidikan Puspita Air Kumbang. Lalu kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, untuk tujuannya, yang pertama itu untuk mengetahui aktivitas siswa dan hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran pencapaian konsep atau concat attainment di kelas 11 Yayasan Pendidikan Puspita Air Kumbang. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran pencapaian konsep atau concat attainment terhadap aktivitas belajar di kelas 11 SMA Yayasan Pendidikan Puspita Air Kumbang. Kemudian selanjutnya adalah manfaat pada penelitian. Yang pertama, meningkatkan ketertarikan siswa terhadap bidang studi biologi. Lalu yang kedua, memberikan informasi dan bahan pertimbangan kepada guru bidang studi biologi tentang alternatif model pembelajaran dan media dalam upaya peningkatan hasil belajar biologi di siswa SMA. Lalu kemudian yang ketiga, memberikan bahan dan rujukan bagi penelitian yang serupa. Kemudian dalam bab 2 kajian pustaka, yaitu yang pertama model pembelajaran. Nah, yang pertama itu penjelasan model pembelajaran pencapaian konsep atau concept
acted mind. Nah, model pembelajaran ini adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep dengan jalan menemukan atributnya yang paling esensial sesuai dengan pengertian konsep yang dipelajari. Nah, atribut tersebut harus membedakan contoh konsep itu dengan yang bukan contoh konsep. Nah, yang dimana pada teori Johnson dan Well mengartikan bahwa model pembelajaran concept assessment adalah model pembelajaran yang dirancang untuk menata atau menyusun data sehingga konsep-konsep penting dapat dipelajari secara tepat dan efisien. Nah, model pembelajaran ini memiliki pandangan bahwa para siswa tidak hanya dituntut untuk mampu membentuk konsep melalui proses pengklasifikasian data, akan tetapi mereka juga harus dapat membentuk susunan konsep dengan kemampuan sendiri. Kemudian kita memasuki B, yaitu teori aktivitas. Untuk yang pertama yaitu aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Nah, kegiatan aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses pembelajaran seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, serta menjawab pertanyaan guru dengan baik. Semua ciri perilaku tersebut dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi proses dan segi hasil. Nah, aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. Lalu kemudian untuk yang kedua yaitu jenis-jenis aktivitas dalam belajar. Nah, ada beberapa jenis aktivitas dalam belajar. Yang pertama itu adalah visual aktivitas yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, dan percobaan orang lain. Lalu yang kemudian yaitu oral aktivitas yang termasuk di dalamnya misalnya merumuskan suatu masalah, bertanya, memberikan saran, mengeluarkan pendapat, serta mengadakan wawancara atau diskusi dan instruksi. Lalu kemudian yang ketiga itu listening aktivitas yang termasuk di dalamnya misalnya mendengarkan uraian percakapan, diskusi, musik, dan pidato. Lalu untuk yang keempat adalah writing aktivitas yang termasuk di dalamnya misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan menyalin. Lalu untuk yang kelima yaitu drawing aktivitas yang termasuk di dalamnya misal menggambar, membuat grafik, peta, dan diagram. Kemudian motor aktivitas yang termasuk di dalamnya misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, dan berternak. Lalu kemudian mental aktivitas yang termasuk di dalamnya misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan. Nah, lalu yang terakhir yaitu emosional aktivitas yang termasuk di dalamnya misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang. Kemudian untuk yang ketiga yaitu hasil belajar. Nah, definisi hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Nah, hasil belajar biasanya dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini banyak jenisnya, tetapi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri dan juga faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri. Nah, selanjutnya itu adalah bab 3 metode penelitian. Nah, untuk yang pertama itu jenis dan lokasi penelitian. Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen karena mengingat tidak semua variabel atau gejala yang muncul dapat diukur dan dikontrol secara ketat. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya mengukur dari aspek kognitif siswa saja.
Lalu untuk lokasi penelitian, saya mengambil lokasi penelitian SMA Yayasan Pendidikan Puspita yang berlokasi pada daerah Air Kumbang, dan subjek uji cobanya produk hasil penelitian adalah kelas 11 IPA. Kemudian untuk desain penelitian, desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang dipergunakan oleh peneliti yang telah dirumuskan. Nah, model desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group per test, post-test design, di mana eksperimen diberikan soal pre-test sebelum diberi perlakuan dan diberikan soal post-test setelah diberikan perlakuan. Lanjut untuk populasi dan sampel. Nah, untuk populasi merupakan objek yang menjadi sasaran penelitian, yang dimana populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Yayasan Pendidikan Puspita Air Kumbang. Lalu untuk yang kedua, sampelnya. Nah, sampel yang secara nyata akan diteliti harus representatif, dalam arti mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun jumlahnya. Kemudian kita memasuki instrumen penelitian, yang dimana instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan. Untuk yang pertama yaitu tes hasil belajar. Nah, tes ini terbagi atas dua macam, yaitu pre-test dan post-test. Untuk yang pertama, pre-test adalah tes yang diberikan kepada siswa sebelum penerapan model pembelajaran concrete attainment. Lalu yang kedua yaitu post-test adalah tes yang diberikan kepada siswa sesudah penerapan model pembelajaran concrete attainment. Lalu yang kedua, lembar observasi. Nah, lembar observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung. Nah, observasi dapat dilakukan dengan tes dan lembar observasi. Pedoman observasi berisikan sebuah daftar aktivitas siswa yang mungkin timbul dan akan diamati. Selanjutnya yaitu variabel. Nah, variabel adalah konsep yang mempunyai variansi nilai. Variabel dapat juga diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang akan diselidiki hubungannya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran concrete attainment atau pencapaian konsep. Lalu yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang diramal akan terjadi. Variabel terikat dalam penelitian ini ada dua, yaitu aktivitas dan hasil belajar. Kemudian yang terakhir ini adalah prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini ada 5 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, tahap pengumpulan data, dan yang terakhir adalah tahap analisis data. Nah, untuk yang pertama, tahap perencanaan dilakukan sebagai berikut. Nah, tahap yang pertama ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama melakukan studi di kelas 11 yang SMA Yayasan Pendidikan Puspita Air Kumbang untuk mengidentifikasi masalah yang dialami oleh para guru dan siswa dalam proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran biologi. Lalu yang kedua, merumuskan masalah berdasarkan hasil studi awal yang telah dilakukan. Kemudian menentukan kelompok eksperimen. Selanjutnya melakukan penentuan pokok bahasan yang akan dikerjakan. Lalu membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir membuat pretest dan posttest berupa pilihan ganda untuk mengevaluasi hasil belajar. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yang dilakukan pada kedua kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru melakukan perkenalan sekaligus mengabsen siswa. Lalu kemudian guru memberikan tes awal yaitu pretest.
Kemudian guru menjelaskan kepada peserta didik tentang tentang materi yang akan dipelajari. Lalu kemudian guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil. Terus guru menyajikan data kepada siswa yang merupakan contoh dan bukan contoh yang terpisah. Kemudian guru memberitahu siswa bahwa dalam daftar data yang disajikan terdapat beberapa data yang memiliki kesamaan. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk memberi nama konsep tersebut dan menjelaskan definisi konsep berdasarkan ciri-cirinya. Selanjutnya, guru menguji perolehan konsep siswa dengan cara pertama mengidentifikasi contoh tambahan lain yang mengacu pada konsep tersebut, atau kedua dengan memunculkan contoh mereka sendiri. Selanjutnya, guru mengkonfirmasi kebenaran dari dugaan siswanya terhadap konsep tersebut dan meminta mereka untuk merevisi konsep yang masih kurang tepat. Dan selanjutnya, guru mengajak siswa untuk menganalisis atau mendiskusikan strategi sampai mereka dapat memperoleh konsep tersebut. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap ini dilakukan guna untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi yang telah diajarkan. Bentuk soal tahap evaluasi pada kelas eksperimen ini yaitu berupa soal pilihan ganda. Lalu yang keempat, tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan. Nah, tahap pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah tes. Metode tes adalah seperangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan seseorang untuk dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Tes ini dilakukan untuk mengukur penguasaan konsep siswa biologi pada materi sel sebelumnya maupun sesudahnya dilaksanakannya pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran concat attainment. Lalu untuk tahap yang terakhir yaitu analisis data. Nah, data yang diperoleh dari sampel akan digunakan untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu, data perlu dianalisis. Nah, teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis statistik inferensial. Itulah paparan dari presentasi proposal penelitian saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya meminta maaf kepada Tuhan, saya meminta ampun. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah mengamati paparan proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.